Saudara-saudara, kita berjumpa lagi. Tema kita kesadaran diri, self-awareness. Apakah itu? Seberapa pentingkah itu untuk kita bisa ditolong menjadi orang yang nantinya cukup mampu untuk bertahan di tengah berbagai kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Saudara tersesat berkendara di sebuah jalan yang baru, di sebuah tempat yang baru, itu hal menakutkan yang membuat rasanya jantung bisa berdebar-debar. Bagaimana ini ya? Berhenti tidak mungkin, bertanya tidak tahu ke siapa dan dengan cara apa. Menuju kemana? Jangan-jangan aku makin menjauh. Apa ada polisi di depan? Jangan-jangan aku salah jalur. Nah, dalam situasi seperti itu, saudara-saudara, ketika mobil mungkin masih tampak melaju dengan tenang, tapi sebenarnya pikiran itu sudah tidak karuan, sudah semrawut. Nah, ada pengendara lain, tampak ekspresi mereka begitu tenang, begitu nyaman. Dia bisa menikmati bagaimana perjalanan mereka dengan gembira. Tapi dibandingkan dengan saya, walaupun sebenarnya tidak ada bedanya antara saya dan mereka, kecuali dalam satu hal, yaitu apa? Mereka kenal dengan situasi, ya. Mereka kenal dengan keadaan, tetapi saya tidak kenal. Nah, saudara-saudara, dalam situasi yang seperti itu, kita bisa merasakan, wah, kesulitan itu sangat mengganggu kita, sangat membuat kita tidak nyaman. Nah, tidak kenal. Banyak kesulitan terjadi disebabkan karena itu. Komunitas bisa menjadi rusak, komunitas bisa menjadi hancur, karena kita tidak kenal betul seperti apa kawan kita. Rumah tangga bisa hancur karena kita tidak kenal betul siapa pasangan kita. Maka, saudara-saudara, betapa pentingnya mengenal itu. Hidup bersama dalam sebuah komunitas yang tidak saling mengenal itu sangat riskan. Dan keadaan di mana kita tidak saling mengenal, itu ternyata sangat mungkin di dalam diri kita dan juga orang lain. Firman Tuhan pun juga mengatakan bahwa kita tidak mengenal orang lain. Setidaknya menyiratkan tentang hal itu. Karena apa? Karena orang lain itu diciptakan pada saat kita tidur. Perempuan diciptakan pada saat laki-laki tidur. Jadi laki-laki tidak tahu seperti apakah perempuan itu. Perempuan juga tidak tahu seperti apakah laki-laki itu. Karena pada saat dicipta, ya, atau laki-laki dicipta, dia kan belum ada. Bahkan masing-masing juga tidak bisa saling mengenal dengan baik. Masing-masing juga tidak mengikuti bagaimana proses diri mereka itu diciptakan. Nah, begitulah kira-kira. Bahwa kita sedang berada di tengah-tengah kehidupan yang tidak kita kenal. Nah, namun biarpun demikian, saudara-saudara, kita perlu belajar untuk mengenali. Termasuk pada kesempatan ini kita belajar untuk mengenali diri sendiri. Kita ingat kata-kata di depan tadi bahwa banyak kesulitan akan terjadi dalam hidup disebabkan satu hal, kita tidak kenal. Nah, apa yang perlu kita kenali dari diri kita? Yang membuat kita bisa menyadari, oh, aku itu ternyata seperti ini. Nah, pertama, saudara, apa fakta yang kita tahu atau yang kita amati dalam diri kita? Mungkin kita akan menjumpai, oh, aku ini ternyata orang yang mudah marah. Wah, aku ini kalau marah biasanya terjadi pada saat aku lapar. Atau aku marah kalau rumah kok berantakan. Kalau pasanganku ngomong kok nggak berhenti-berhenti. Kalau kekuranganku dikorek-korek. Kalau mobilku disalip. Kalau antreanku diserobot dan lain sebagainya. Nah, kita perlu kenali. Lalu yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan ketika aku marah? Oh, kalau aku marah ternyata aku bisa tidak terkendali. Baik mulutku, kata-kataku, tanganku, dan lain sebagainya. Nah, akibatnya ketika aku sudah marah, apa? Oh, ternyata kita bisa merasa lega. Tapi biarpun kita lega, orang-orang di sekeliling kita menjadi takut dan tidak sejahtera. Atau mungkin dampak lain yang ditimbulkan adalah suasana menjadi lebih kaku, relasi dengan orang lain menjadi beku. Nah, kita perlu mengenali itu. Apa dampaknya? Lalu yang ketiga, apa yang harus kulakukan untuk mengelola marahku itu?
Bahwa aku perlu penyaluran, itu betul. Tapi bagaimana aku bisa mengkompensasikannya secara positif? Bahwa marahku harus didasari oleh keinginan untuk membawa kebaikan. Bukan karena hawa nafsu yang biasanya akan mendatangkan kehancuran. Nah, pertanyaan ini, saudara-saudara, bisa dikembangkan lagi ke hal-hal yang lain dalam diri kita untuk menggali tentang mungkin rasa khawatir kita, mungkin rasa gengsi kita, mungkin rasa penting kita, dan rasa-rasa yang lain yang ada dalam diri kita. Kesadaran semacam ini, saudara, yang perlu untuk kita kenali dan kita temukan di dalam diri kita. Semakin kita mengenali diri kita, semakin kita tahu seperti apakah kita, maka apa yang baik itu akan terjadi dalam diri kita. Kita akan semakin terhindarkan dari kesulitan akibat ketidaktahuan atau ketidakkenalan itu. Ketidakkenalan terhadap diri sendiri dalam hal ini. Nah, saudara, upaya untuk mengenali diri sendiri, selain itu bisa kita lakukan melalui bertanya secara internal di dalam diri kita, dalam hati kita. Ternyata kadangkala kita juga memerlukan kehadiran orang lain, bantuan orang lain untuk memperjelas siapa kita. Apa yang orang lain tahu tentang diriku? Apa yang orang lain rasakan ketika aku hadir? Andai kata jawabannya, orang lain mengatakan, oh kamu itu orangnya baperan, oh kamu itu orangnya tersinggungan. Atau dunia kok rasanya menjadi lebih tenang ya tanpa kamu ya. Saudara, itu berat untuk kita dengar. Itu mungkin seperti serasa disambar petir. Tapi rasanya kita juga perlu belajar. Siapa tahu hal itu benar. Sehingga kita merasa perlu untuk membenahi diri, kita merasa perlu untuk memperbaiki diri. Akhirnya, saudara, pengenalan diri menjadi sesuatu yang berguna. Sesuatu yang akan membantu kita. Untuk kita mesti bagaimana. Harapannya, saudara, kita akan jadi orang yang terampil. Kita akan jadi orang yang mampu mengatasi kesulitan-kesulitan kita. Dan bisa menghindarkan diri dari akibat buruk yang terjadi oleh karena ketidakmampuan kita untuk mengenali diri sendiri. Saudara-saudara, sampai di sini kita bertemu dan kita akan berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.